Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Julian Arasid dari kelas 12C. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengapa sih Allah itu menciptakan semut, lebah, dan unta. Selamat menyaksikan. Mungkin ketika Anda mendengar kata semut, Anda akan berpikir bahwa hewan tersebut sangatlah tidak berguna. Mereka suka menggigit, suka mengambil dan menggerogoti makanan kita, dan bahkan saking jengkelnya, kita sering membunuhnya karena kelakuannya tersebut. Nah, kira-kira kenapa sih Allah itu menciptakan semut? Apa manfaatnya bagi kita? Dan apakah ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita dari seekor semut? Yuk kita bahas. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya Allah dalam menciptakan semua makhluk-makhluknya pasti tidaklah pernah sia-sia. Pasti ada hikmah yang terkandung dalam penciptaan makhluk-makhluknya tersebut. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Semut adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Di balik kemuliaan tersebut, bahkan di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman pun sangat memuliakan seekor semut, yakni pada Quran Surah An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Dari sumber surah tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya semut adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Dan tentu ada hikmah dan pelajaran yang berharga dari seekor semut yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu-satu. 1. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan seluruh umat Islam untuk saling berbagi. Mengapa demikian? Cobalah Anda amati dan lihat, ketika satu ekor semut mendapatkan makanan, mereka tidak langsung memakannya, tetapi mereka memanggil terlebih dahulu teman-temannya sehingga makanan tersebut dapat dinikmati secara bersama-sama. Dari semut kita dapat belajar bahwa kita sesama manusia haruslah saling berbagi dan tolong-menolong satu sama lain. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, banyak atau dikitnya, itu tidaklah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah seberapa rasa ikhlas kita dalam menolongnya, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ke depannya. Mungkin saat ini kita dapat bersenang-senang dan berfoya-foya, namun bisa jadi besok kita akan susah dan melarat. Untuk itu, perlu adanya sifat saling menolong dan berbagi satu sama lain, sehingga saat kita susah nanti ada orang yang mau menolong kita juga. 2. Kerjasama dan kerja keras. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Mereka bekerja secara bersama-sama dan saling bekerja keras untuk membangun tempat tinggal mereka. Bukan hanya tempat tinggal, mereka juga bekerja keras untuk mendapatkan makanan secara bersama-sama. Dari seekor semut, kita juga dapat belajar bahwasanya apabila hidup kita ini dilakukan dengan solidaritas yang kuat, tentu seluruh permasalahan kita di dunia ini akan terselesaikan dengan mudah. Kerjasama dapat meringankan masalah yang berat menjadi ringan. Dengan kerja keras dan keyakinan yang kuat, kita juga dapat mencapai tujuan kita dengan mudah. 3. Saling tegur sapa. Selain berbagi dan bekerja keras, semut juga mengajarkan manusia untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika Anda amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak dan menjumpainya. Dari kejadian tersebut, kita bisa petik pelajaran yang berharga,
yaitu hendaknya kita saling bertegur sapa saat berpapasan. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan Islam yang harus saling menyambung tali silaturahmi satu sama lain. Contoh kecilnya yaitu ketika kita saling bertemu, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Luar biasa sekali bukan hewan kecil yang bernama semut ini? 4. Berjalan di jalan yang lurus. Coba Anda amati cara rombongan semut berjalan. Pasti mereka berjalan dengan sangat rapi dan lurus. Mereka tidak berjalan dengan bergerombol, tetapi mereka membentuk sebuah barisan. Dari sini kita dapat belajar bahwasanya kita harus meniru semut. Kita harus hidup secara teratur, jangan berantakan. Karena sesuatu yang diatur dengan baik, maka hasil yang didapat ke depannya pun akan baik juga. Selain itu, dari sini kita juga dapat belajar bahwa ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Lurus atas tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Hewan selanjutnya adalah lebah. Sama seperti semut, lebah juga hidup secara berkoloni. Lebah juga memiliki banyak hikmah di balik penciptaan itu, yakni 1. Kerjasama yang kuat dan bekerja keras. Sama seperti semut, dari lebah juga kita bisa belajar bahwa apabila kita melakukan pekerjaan yang berat dengan bersama-sama, maka pekerjaan berat tersebut akan cepat terselesaikan. Tak hanya itu, dengan kerja keras dan semangat yang kuat, tentu akan membuat pekerjaan kita juga akan lebih mudah diselesaikan. 2. Penghasil madu. Coba bayangkan, jika lebah tidak diciptakan, maka madu pun juga tidak ada. Madu yang kaya akan manfaatnya untuk kesehatan kita sangat penting untuk menjaga imunitas dan kebugaran tubuh kita. Kita perlu bersyukur kepada Allah atas ini. 3. Hewan yang baik hati. Lebah tidak akan menyerang manusia apabila ia tidak lebih dahulu diganggu oleh manusia. Lebah hidup secara teratur, disiplin, dan terorganisir. Makanya kita harus belajar dari lebah, yakni kita tidak boleh mengganggu seseorang kalau kita juga tidak mau diganggu. Dan kita juga harus hidup teratur, disiplin, dan terorganisir sehingga hidup kita akan tentram. Hewan terakhir yang akan saya bahas adalah unta. Unta adalah hewan endemik Timur Tengah yang terkenal karena ciri khasnya yang memiliki punuk. Unta dapat dimanfaatkan sebagai hewan pengangkut barang-barang berat dan mengangkut manusia untuk dijadikan sebagai alat transportasi. Ia terus berjalan di padang pasir yang sangat panas dengan membawa beban yang berat di punuknya. Dari sini saya belajar bahwa apabila kita diberi cobaan dan beban yang sangat besar oleh Allah, kita tidak boleh menyerah. Kita harus kuat hingga sampai ke tujuan kita, agar kita dapat menjadi pribadi yang tangguh dan berjiwa pantang menyerah. Selain itu, unta juga dapat dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan susunya. Daging dan susu unta memiliki protein yang sangat tinggi, yang sangat berguna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, jadi itulah teman-teman tentang mengapa Allah menciptakan semut, lebah, dan unta. Ternyata di balik penciptaan tersebut banyak sekali tersimpan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya untuk dijadikan pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. So that's all from me. Thank you for watching. See you in the next video.